Begitu, maka Bapak Ibu guru minimal akan mendapatkan nilai ambang batas pas 260. Misalkan saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman guru semua yang sekarang sudah menanti untuk tes P3K ya. Ini keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 1127 tahun 2021 yang baru rilis kemarin ya, tanggal 3 September 2021 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ya. Nah, yang akan saya bahas adalah di sini adalah yang guru. Untuk tahun anggaran 2021 ini sudah rilis dan sudah resmi ya. Kira-kira ambang batasnya apa saja? Nah, ini yang perlu Bapak Ibu tahu dan perlu disikapi ya. Kira-kira saya harus sejauh mana belajarnya agar saya bisa lolos untuk tes P3K tahun ini. Nah, ini kita cek poin-poin pentingnya saja ya. Oke, mulai dari waktu. Nah, ini mulai dari waktu ya. Nah, ini untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural, yang pertama dulu, untuk seleksi kompetensi teknis sebagai dimaksud pada diktum pertama dilaksanakan dalam durasi 120 menit. Ingat, 120 menit. Kemudian untuk sosiokultural dan manajerial nanti hanya dikasih waktu 40 menit. Kelima, untuk wawancara nanti hanya dikasih waktu 10 menit. Kemudian untuk berikutnya, nah ini poin ini untuk yang disabilitas ya. Kemudian dari waktu tadi kira-kira kompetensi teknis berapa soalnya? Nah, di sini kompetensi teknis ternyata hanya 100 soal, berarti satu soalnya hanya dicatat 1 menit lebih sedikit gitu ya. Kemudian manajerialnya 25 soal, sosiokulturalnya 25, manajerialnya 25 soal, sosiokulturalnya 20 soal, berarti 45 soal ya. 45 soal hanya dikasih waktu 40 menit, berarti 1 menit kurang untuk satu soalnya. Wawancaranya jumlah 10 butir, berarti 10 butir 10 menit, 1 butir soal yang berarti hanya dikata 1 menit, begitu ya. Kemudian untuk poinnya, bobotnya, nanti kalau untuk kompetensi teknis, kalau Bapak Ibu guru menjawab benar, maka poinnya 5. Tapi kalau Bapak Ibu guru menjawab salah, nanti nilainya adalah 0. Nah, ini yang penting di sini ya. Nanti passing grade-nya yang penting di sini ya. Kenapa? Karena yang A ini, poin A ini, butir A ini, berarti Bapak Ibu guru kalau benar ya 5, kalau nggak benar ya salah ya. Berarti harus tahu berapa sih saya harus menjawab soal dengan benar agar saya masuk di ambang batas atau setidaknya lebih ya. Nah, kemudian untuk poin B, kompetensi manajerial, poinnya adalah paling besar 4, paling kecil 1. Jadi tiap-tiap jawaban nanti ada poinnya. Sosiokultural juga sama. Nah, ini kalau poin tertingginya 5, poin rendahnya adalah 1. Kalau tidak menjawab dia 0, gitu ya. Jadi nanti silakan disikapi saja. Kalau ini saya tidak berani, bukan tidak berani ya, saya tidak bisa memprediksi ya kira-kira betulnya berapa, dan intinya mah ya ambil poin yang tertinggi sebanyak-banyaknya gitu ya. Untuk wawancara nanti poinnya yang tertinggi 4, yang terendah 1. Nah, ini juga sama. Soalnya hanya 10, berarti maksimalnya 40. Tadi minimalnya, nah ini minimalnya berapa? Ini maksimalnya berarti kalau yang teknis 500, sosiokultural dan manajerial 200, kemudian wawancara adalah 40. Kemudian ambang batasnya, kalau ambang batasnya nanti yang teknisnya nanti tercantum di lampirannya, karena masing-masing guru nanti masing-masing formasi berbeda. 130 ini untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural. Nah, ini poin ambang batasnya ya. Kalau maksimalnya tadi kan 200 ya. Kemudian untuk wawancaranya 24, maksimalnya kan tadi 40 ya. Nah, kalau 24 berarti saya harus mengambil poin terbesar yang nilainya 4 berapa soal, kan begitu. Nah, itu kan kita tidak memprediksi saya 4 semua atau 3 atau 2 yang kita pilihkan, kita nggak tahu gitu ya. Kemudian yang ini adalah lampiran untuk seleksi kompetensi teknis ya. Ini ambang batas untuk seleksi kompetensi teknis untuk guru TK kelas, maka ini 260. Ini berbeda semua ya. Kemudian untuk guru agama 325 semua untuk tingkatan SD. Tingkatan SMP 325, kemudian untuk penjas orkes 275, ini lumayan tinggi juga ya. Nah, ini 270 untuk bahasa Inggris. Kemudian IPA-nya 270, IPS-nya 305. Nah, matematikanya 205 ini. Ya, matematika SMP 205. Oke.
Ini berbeda semua. Jadi nanti untuk perhitungannya nanti tinggal dicek saja ya, karena saya akan juga bahas kira-kira perhitungannya harus betul berapa minimal agar saya lolos ambang batas untuk kompetensi teknis, gitu ya. Untuk tingkat SLTA, misalnya saya ambil yang matematika, ini tadi 205 untuk SMP ya. Untuk SLTA ternyata sudah naik lagi ya. Berapa? 290. Oke, sekarang saya bahas kira-kira saya harus betul berapa ya untuk dikatakan saya sebagai lolos passing grade untuk teknik kompetensi teknis ya. Oke, passing grade lolos P3K guru. Oke, ini untuk jenis tesnya, untuk teknis itu, ini udah waktunya tadi sudah saya bahas, 120, 40 untuk sosiokultural manajerial, wawancaranya ada 10 menit. Butir soalnya nanti yang kompetensi teknis 100, kemudian sosiokultural 20, manajerial 25. Ya. Kemudian wawancaranya 10 menit, butirnya 10. Nah, ini bobot maksimalnya yang saya tulis di sini ya. 5, berarti kalau dia betul semua, nah, maka dia poin maksimalnya adalah 500. Ya, sedangkan ambang batasnya nanti disesuaikan dengan, nah ini sudah saya scrub sedikit di sini ya. Ini tidak saya tulis kenapa? Karena masing-masing jurusan berbeda nilai ambang batasnya. Cuma perhitungannya nanti betulnya berapa yang harus dicapai. Nah, ini saya akan bahas di sini nanti terakhir ya. Sosiokulturalnya ini 20 soal, bobot maksimalnya 5, poin maksimalnya 100. Manajerialnya juga 25 soal. Poin bobot maksimalnya adalah 4, poinnya 100. Jadi nanti poin maksimalnya untuk sosiokultural dan manajerial ini gabung jadi 200 ya. Wawancaranya 10, poin maksimalnya adalah 4. Nah, ini 40. Nah, ini kalau misalkan Bapak Ibu guru kok menjawab poinnya yang diambil, yang kepilih kok 3 semua ya, tinggal 3 kali 10 adalah 30. 30 sudah melebihi ambang batas dari 24 ya. Berarti Bapak Ibu dikatakan sebagai sudah lolos passing grade di sini. Misalkan ini kok di sini Bapak Ibu kok ambilnya kok 4 semua atau 3 misalkan 3 kali 20 kan 60. Kalau di sini kok 4, 5, wah 3 ya. 3 kali 25 75. 75 tambah 60 berapa? 135 kan? Nah, sedangkan ambang batasnya 130 berarti Bapak Ibu sudah lolos ya. Ini tinggal ambil saja poin tertinggi ya. Tapi kalau ini Bapak Ibu menjawab salah berarti dia 0, Bapak Ibu menjawab benar berarti Bapak Ibu ya tinggal dikali 5 saja ya. Ini disesuaikan dengan passing grade masing-masing jurusan. Misalkan saya ambil guru kelas untuk TK. Nah, ini kan harus passing grade-nya dikatakan lolos dia harus 260 ya. Berarti dari 100 soal saya harus mengerjakan berapa ya? Tinggal 260 dibagi poin maksimalnya berapa? Poin maksimalnya ada kan 5. Nah, berarti dari 100 soal, kalau Bapak Ibu guru adalah formasinya guru kelas TK, berarti dari 100 soal Bapak Ibu guru harus menjawab betul sebanyak 52 soal. Gitu ya. Begitu maka Bapak Ibu guru minimal akan mendapatkan nilai ambang batas pas 260. Misalkan saya guru matematika di SMP, nanti tingkatan SMP dan SMA kan beda ya. 205 ya, berarti tinggal 205 dibagi poin tertinggi 5. Nah, 41. Berarti dari 100 soal saya harus mengerjakan sebanyak 41 soal dan betul. Maka saya baru mendapatkan nilai minimal ambang batasnya di sini ya. Saya dikatakan sudah passing grade di sini. Tapi dengan skor minimal yaitu 205. Misalkan IPS kok 305 ya, tinggal 305 dibagi poin tertinggi 5. Tuh, 61. Berarti kalau untuk guru IPS di SMP, apabila Bapak Ibu guru ingin lolos, berarti minimal Bapak Ibu guru dari 100 soal harus menjawab benar sebanyak 61 soal. Gitu ya. Misalkan saya guru agama Islam. Nah, kok 325 ya? Tinggal 325 dibagi dengan poin tertinggi untuk kompetensi teknis yaitu 5. 65. Berarti Bapak Ibu guru minimal akan mencapai 325 dan dikatakan sebagai ambang batas ketika Bapak Ibu guru menjawab soal benar sebanyak 65 soal. Begitu ya. Jadi untuk nilai ambang batas kompetensi teknis itu disesuaikan dengan masing-masing formasi yang diambil ya. Begitu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan video ini bisa membantu. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.